Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah ilmu kalam dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, pada sesi kali ini kita akan mengkaji bersama-sama seputar sejarah kemunculan persoalan kalam. Mungkin dari panjenengan ada yang bertanya-tanya tentang istilah kalam. Ada yang pernah mendengar, atau mungkin ada yang baru hari ini mendengar istilah kalam. Nah, ilmu kalam ini adalah sebuah pengetahuan, disiplin keilmuan, khusus membahas tentang perbedaan sudut pandang masing-masing kelompok atau individu dalam mencari kebenaran terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, nanti dalam pembahasan ini, ilmu kalam pun juga bisa diistilahi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Semisal ada yang menyebutnya dengan ilmu usuluddin. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutnya dengan istilah al-fiqhul akbar. Kemudian yang ketiga, orang menyebutnya dengan istilah teologi Islam. Dan yang keempat, orang menyebutnya dengan istilah tauhid atau ilmu tauhid. Dari keempat istilah ini, mungkin yang paling familiar di kita yaitu ilmu tauhid, tentang ketuhanan, keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih familiar lagi, maksudnya nomor 2 setelah ilmu tauhid, yaitu ilmu usuluddin. Kemudian al-fiqhul akbar, baru teologi Islam. Nah, masing-masing dari istilah ini memang memiliki deskripsi atau definisi sendiri-sendiri. Namun pada intinya, keempat ilmu ini adalah satu, yaitu pembahasan tentang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala beserta semua perintah, ajaran, tuntunan yang sampai kepada kita semuanya. Nah, kemudian terkait ilmu kalam ini, beberapa ulama berpendapat yang mana masing-masing pendapat itu memberikan deskripsi yang berbeda terhadap ilmu kalam. Yang pertama, seorang ulama yaitu Mustafa Abdul Razik, beliau menyebutkan bahwasannya ilmu kalam didefinisikan sebagai hadal ilm, ay anna hadal ilma ya'tamidu 'alal barahin al-aqliyah. Ilmu kalam ini bertolak atau berdasarkan pemikiran akal, fima yata'allaqu bil aqaidi al-imaniyah, yang mana ilmu ini membahas tentang akidah-akidah keimanan. Ayil bahtsu fil aqaidi al-islamiyah, atau membahas tentang akidah-akidah Islam i'timadan 'alal aqli, berdasarkan atau bertolak kepada akal manusia. Disimpulkan menurut Mustafa Abdul Razik bahwasannya ilmu kalam adalah ilmu yang membahas seputar keimanan, seputar keislaman yang berdasarkan nalar manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Al-Farabi, beliau menjelaskan bahwasannya al-kalam ilmun yubhatsu fihi an dzatillahi ta'ala, merupakan sebuah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang zat atau sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dzatillahi ta'ala wa sifatihi wa ahwadil mumkinati minal mabda'i wal ma'ad, dari semua hal yang terkait dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga membahas tentang kehidupan duniawi, kemudian kehidupan ukhrawi setelah mati,
ala qanunil Islam, dari berdasarkan hukum-hukum Islam, wal qaidil akhir, dan tujuan akhirnya adalah li ikhrajil ilmi al ilahi lil falasifah, untuk mengeluarkan ilmu tentang ketuhanan, yaitu ilmu filsafat ketuhanan. Kira-kira begitulah penjelasan tentang ilmu kalam oleh Al-Farabi. Kemudian yang ketiga, Ibnu Khaldun menyebutkan tentang definisi ilmu kalam, yakni ilmun yatadammanu al-hujjat 'ala al-aqaidi al-imaniyah bil adillatil aqliyah. Jadi sebuah ilmu yang menjelaskan tentang hujjah ataupun juga dasar-dasar akidah keimanan bil adillatil aqliyah, dengan dalil akal. Ikhwan rahimakumullah, selanjutnya terkait sumber-sumber ilmu kalam. Di antaranya ada 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga pemikiran manusia, dan yang keempat adalah insting. Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Ya sudah jelas, kita sebagai muslim setiap hari baca Quran dan mengetahui bahwasanya Al-Quran banyak menyinggung masalah-masalah terkait keimanan. Karena kembali ke penjelasan awal tadi, bahwasannya di antara istilah yang orang menyebutnya selain ilmu kalam adalah ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid adalah ilmu tentang keesaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam Al-Quran pasti kita banyak menemui tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keesaan atau ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, hadis. Hadis, kalau kita berbicara tentang sumber hukum Islam, hadis ini menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran, statusnya sebagai penjelas Al-Quran. Karena Al-Quran masih bersifat global. Pengkhususannya, detailingnya itu dengan bantuan hadis nabawi. Nah, dalam hadis ini kita banyak mendapati pembahasan-pembahasan terkait ilmu kalam, yaitu terkait keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sumber ilmu kalam itu berasal dari pemikiran manusia. Karena manusia adalah satu-satunya ahsanut taqwim yang dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita juga banyak menemui istilah semisal tafakkar, kemudian tafakkuh, nazar, tadabbur, tadzakkar, fahima, aqala, ulul albab, ulul ilmi, kemudian ulul absar, ulul nuha, dan lain sebagainya, yang beberapa ayat yang kita temui dalam Al-Quran menjelaskan tentang manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, sumber ilmu kalam itu berupa insting manusia. Mengapa insting? Karena pada dasarnya manusia ingin bertuhan. Kalau dahulu belum ada Islam, belum ada agama, mereka ternyata sudah memiliki keyakinan berdasarkan mitos dan animisme, yang masing-masing dari keduanya itu merupakan asal-usul kepercayaan dengan adanya Tuhan versi mereka masing-masing. Orang primitif, mereka pasti juga punya keyakinan, meskipun bukan Allah, meskipun bukan Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kategori Tuhan yang diakui, mereka pun juga akhirnya menemui sebuah keyakinan berdasarkan mitos ataupun juga animisme yang mereka geluti selama hidup mereka di tempat terpencil tersebut. Oleh karena itu,
kita harus memahami bahwasannya ilmu kalam ini bukan ilmu yang sembarangan, karena berkaitan dengan memahami eksistensi Allah Subhanahu wa taala bersama sifatnya dan zatnya, nanti berimbas kepada semua hal, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Bahkan status kita, status orang-orang terdekat kita, bahkan status makhluk Allah yang lainnya pun juga akan dibahas dalam pembahasan ilmu kalam ini. Nah, silahkan dipelajari, dikaji, dan selanjutnya kita akan kupas secara singkat tentang sejarah kemunculan persoalan kalam.